bunyikan genderang, lawan dengan firman, menang dengan iman. Di kiri kananku bersama temanku, berbaris lurus, siap laksana Kristus. Rakyat bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar. Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian kasih oleh Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu Saudara di dalam Eva pada malam hari ini. Saya percaya Saudara sebagaimana janji Tuhan bagi setiap kita yang beribadah, maka dikatakan Dia akan memberkati setiap kehidupan kita. Itu sebabnya Saudara, mari saya ajak Saudara dimanapun juga saat ini Saudara berada, marilah dengan segenap hati kita mau memuji Dia, menyembah Dia. Mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami sungguh bersyukur karena pada malam hari ini kembali Tuhan kasih kami waktu untuk kami bersama-sama beribadah, memuji, menyembah Tuhan di dalam acara Evening Family Altar pada sore ini. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau hadir bersama kami, dan hadirat-Mu membawa kami masuk dalam hadirat Allah. Kami nikmati, kami boleh memuji dan mempersembahkan penyembahan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, bungkus dengan kuasa darah-Mu, biarlah seluruh alat-alat yang kami gunakan ini disucikan oleh Tuhan untuk layak dipakai untuk kemuliaan akan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih bungkus dengan kuasa darah-Mu, seluruh perlengkapan ini, baik sinyal, semua biarlah ada kuasa Allah yang menaungi kami. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Amin. Saudara, kita percaya ada Roh Kudus yang menyertai kita. Mari kita dengan segenap hati kita mau katakan, Roh Kudus, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu, dalam naungan-Mu. Sekali lagi katakan, Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu, dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu,
dalam naungan-Mu. Ku buka hati tuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Oh, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu, dalam naungan-Mu. Katakan, Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Engkaulah damaiku. Jiwaku tenang bersama-Mu, dalam naungan-Mu. Ku buka hati tuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati tuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati tuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati tuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati tuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku.
Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya.
kami datang menyembah-Mu. Bapa, kami datang meninggikan-Mu. Yesus, kami menyanjung Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah Tuhan, kami tinggikan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, kami sanjung Engkau. Kami tinggikan nama-Mu, Tuhan. Kami tinggikan Engkau, Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, Yesus, haleluya, Yesus, Yesus, haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan, Engkau hebat Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan. Engkau Allah kami yang hidup, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah gunung batu kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya, haleluya, Yesus, haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Mari saudara sanjung Dia tinggi. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku
sanjung, Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Sanjung Dia, haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Haleluya. Katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Oh, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Haleluya. Kami datang menyembah-Mu, kami datang menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami datang tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab Kau layak, Engkau layak, Engkau layak Tuhan. Engkau layak dipuji, Engkau layak terima pujian, Engkau layak. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami datang padamu Tuhan, kami datang menyembah-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Engkaulah kekuatanku, Engkau gunung batuku,
Engkau yang melindungiku Tuhan, Engkaulah kekuatanku Yesus. Haleluya. Aku datang menyembah-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan. Layaklah Tuhan, layaklah Engkau ditinggikan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat jamahan-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu. Sebentar kami akan belajar kembali firman-Mu. Roh Kudus, mari berbicara kepada kami. Nyatakan setiap kebenaran bagi kami. Biarlah Roh Allah boleh berbicara secara pribadi bagi kami. Terima kasih Bapa. Singkapkan kebenaran firman-Mu. Buka rahasia firman-Mu bagi kami. Biarlah kami mengerti, kami memahami, dan kami boleh menghidupinya dalam hidup ini. Tolong hamba-Mu Tuhan untuk dapat menguraikannya seperti yang Tuhan mau. Berikan pewahyuan dari sorga, supaya setiap kata-kata yang diucapkan itu benar-benar berasal daripada-Mu, yang memuji memuliakan Engkau, sehingga kami semua boleh dipuaskan, dan Tuhan Engkau boleh disenangkan, Engkau boleh ditinggikan. Bagi-Mu kemuliaan, bagi-Mu hormat ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah terus kuasa darah-Mu membungkus kami, dan hadirat-Mu terus menguasai kami saat ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Ya. Baik saudara, kita akan kembali sama-sama belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Dan saya ingin kembali melanjutkan saudara pembahasan kita selama ini di Eva, yaitu saudara mengenai perlengkapan senjata Allah. Kita sudah belajar tentang ikat pinggang kebenaran. Kita juga sudah belajar tentang baju sirah itu saudara. Lalu kita juga belajar tentang kasut kerelaan. Dan kemarin saudara kita belajar tentang tameng itu saudara ya. Kita belajar itu tentang perisai saudara, yang melindungi kita. Nah hari ini saudara saya akan melanjutkan. Saya ingin melanjutkannya saudara. Sekarang kita sampai di Efesus pasal yang ke-6 di ayat yang ke-17. Mari saya berharap saudara perhatikan ini baik-baik. Dengan sungguh-sungguh kita akan ikuti perenungan firman ini. Mari kita akan baca saudara. Di dalam ayat yang ke-17 dari Efesus pasal yang ke-6 berkata begini. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Saudara, di dalam ayat ini ada dua perlengkapan senjata yang kita baca. Yang pertama saudara yaitu dibilang ketopong keselamatan. Yang kedua dibilang adalah pedang roh, yaitu firman Allah. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan baik-baik dalam ayat ini, saudara kita melihat ada perbedaan struktur. Ada perbedaan saudara cara penulisan yang Paulus lakukan di dalam ayat ini. Kalau dibandingkan saudara dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Di mana letak perbedaan itu? Saudara, memang kalau kita tidak perhatikan baik-baik, kita anggap ini seperti sesuatu yang biasa saja dan tidak ada perbedaannya. Tapi saudara lihat ayat ini dimulai dengan kata dan. Lalu saudara dikatakan dan terimalah, dia bilang. Nah ini ada satu penekanan yang berbeda di sini yang nanti akan coba saya jelaskan ini saudara. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, saya sih berharap tadinya saya bisa menyelesaikan dua senjata ini pada hari ini. Tetapi saudara kita lihatlah waktunya ya. Kalau memang memungkinkan masih waktunya, saya akan teruskan sampai tuntas saudara, artinya sampai di pedang roh. Atau nanti kita putus dulu cukup di ketopong keselamatan. Nanti saudara pedang rohnya akan saya sampaikan di waktu yang akan datang ya. Nah baik Bapak Ibu saudara sekalian,
Sebelum saya coba menguraikan lebih panjang lebar, ya, saya ingin ajak saudara untuk coba sebentar saja kita merenungkan. Ya. Apa yang saya mau ajak saudara renungkan? Coba saudara renungkan tentang perjalanan hidup ini, sebutlah selama 1 minggu ini. Kalau saudara dapat mungkin 2 minggu sebelumnya, gitu ya. Saudara-saudara, coba renungkan baik-baik. Kenapa saya ajak saudara seperti ini? Saya melakukan itu loh saudara. Artinya saudara gini, saya coba merenungkan apa yang terjadi dalam hidup saya. Saya rasa ada kegelisahan. Saya merasa ada kebingungan. Saya merasa ada rasa kecewa. Saya merasa saudara ada rasa marah. Saya merasa saudara ada satu perasaan yang aneh gitu yang saya rasa saudara di dalam hidup saya. Bapak Ibu saudara sekalian, ketika kita merasakan itu, bagaimana dengan respon kita? Nah, jadi sekali lagi coba deh saudara sejenak saja renungkan kira-kira dalam 2 minggu ini, 1 dan 2 minggu ini, apa yang saudara alami dalam hidup ini. Saudara mungkin merasakan adanya kekecewaan, adanya satu kegelisahan di dalam hati ini. Saudara mungkin ada rasa marah. Saudara mungkin merasa tersinggung. Bahkan mungkin sempat bergejolak di hati ini. Saudara, satu kekecewaannya mungkin begitu dalam. Entahkah itu terhadap sesama atau bisa jadi terhadap Tuhan. Dan kita mulai berpikir, saya gak ada gunanya nanti ikut sama Tuhan. Tidak ada gunanya saya melayani Tuhan. Saudara-saudara, coba jujur, coba saudara renungkan secara objektif. Kira-kira ada nggak perasaan-perasaan yang saya sebutkan itu? Atau bisa jadi saudara hal-hal yang lain yang mungkin saja terjadi dalam kehidupan saudara. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, umumnya ketika kita temukan, ketika saya menemukan ada kegelisahan, ketika saya menemukan adanya kekecewaan, ketika saya menemukan adanya rasa marah, rasa tersinggung saudara, dan saya mulai berpikir dan saya mulai merenungkan itu saudara, saya biasanya nih saudara, dan saya lihat ini umumnya manusia, saya coba kenapa sih ya saya seperti ini? Kenapa saya bisa seperti ini? Saudara-saudara, biasanya nih ya, kita akan coba mencari orang-orang atau hal-hal kan yang menyebabkan itu. Contoh, saya nggak enak nih, hati saya tersinggung. Kenapa? Oh, karena sikap orang ini. Mereka tidak lagi peduli sama saya. Omongannya itu menyakiti saya. Sikapnya itu tidak bersahabat dengan saya. Saudara-saudara, banyak kali kita selalu melakukan hal yang seperti itu. Kita mulai melihat, oh anak saya menjadi penyebab ini, suami saya, istri saya, teman-teman saya. Semua saudara kita melihat itu semua. Apakah memang itu salah? Bapak Ibu saudara sekalian, saya tidak mau bicara ini soal salah atau benar di sini. Tapi ini memang masalah yang umum terjadi. Bisa jadi saya tersinggung dengan perkataan saudara. Bisa jadi saya kecewa karena sikap saudara. Bisa jadi saya marah karena apa yang saudara katakan kepada saya. Bisa jadi karena marahnya saya ini karena melihat kelakuan saudara. Kan bisa begitu. Saudara, itu memang benar gitu. Artinya kenyataannya, fakta objektifnya memang seperti itu. Tapi pernah nggak saudara berpikir begini? Kenapa ya kok orang itu bisa seperti itu? Kenapa ya kok dia bisa ngomongnya nyakitin saya? Kenapa ya kok dia bisa menyinggung saya seperti itu? Kenapa ya selama ini saya sepertinya nggak lihat dia seperti itu? Tapi kenapa kok bisa seperti itu? Bapak Ibu saudara sekalian, kadang-kadang kalau kita mau bertanya seperti itu, menurut saya ini pertanyaan yang jauh lebih penting, lebih baik saudara. Tetapi seringkali saudara kita hanya terbatas kepada satu pertanyaan yang muncul. Oh, saya begini karena dia, karena dia, karena dia, karena dia, karena keadaan ini. Saudara, kita lupa sebetulnya bahwa peperangan yang kita lakukan ini, peperangan rohani yang kita lakukan tidak hanya saudara itu nampak dengan mata kita. Bahkan Paulus bilang kita berperang, musuh-musuh kita itu musuh yang tidak nampak.
Yang kadangkala saudara, musuh itu menciptakan satu kondisi, satu suasana yang tidak nyaman. Dia memang bisa pakai saudara orang-orang yang di sekitar kita, yang bisa melukai hati kita. Akhirnya membuat kita marah, membuat kita bereaksi negatif, membuat kita melakukan tindakan-tindakan yang salah. Nah saudara-saudara, sadari ini. Jadi mari sadari ini dengan sungguh-sungguh. Saya berharap saudara dan saya yang sudah mengikuti selama ini seluruh uraian ini, benar-benar coba renungkan deh saudara, bahwa musuh yang kita hadapi ini bukan musuh yang kelihatan, yang bisa kita hindari ketika dia mungkin katakan menyerang kita. Kita bisa pukul dia karena kelihatan saudara oleh mata kita. Tidak saudara. Kadangkala lewat suasana-suasana yang tidak seperti biasanya, itu bisa terjadi. Nah, jadi saudara-saudara, waspadalah ya. Jadi itulah sebabnya Alkitab selalu ingatkan kita untuk sadar dan berjaga-jaga. Artinya kita bisa melihat itu bukan hanya sebatas apa yang dapat dilihat oleh mata. Tidak hanya sebatas saudara apa yang dapat didengar oleh telinga kita. Tapi kita harus bisa melihat jauh di balik itu semua. Melihat yang mungkin tidak dapat dilihat oleh mata kita. Dengan demikian kita memiliki satu kewaspadaan yang ekstra. Satu kewaspadaan yang tinggi. Dan ini saudara yang akan menyebabkan kita tetap kuat di dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan coba menjelaskan tentang ketopong keselamatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa sih ketopong itu? Ya, saudara-saudara, kalau saudara mungkin pernah nonton film-film yang zaman dulu lah begitu saudara ya. Apa sih orang bilang film kolosal begitu ya. Film peperangan zaman dulu. Nah biasanya kan prajurit-prajurit yang berperang itu mungkin mereka mengendarai seekor kuda. Mereka pakai pakaian perang. Dan tidak lupa itu mereka pakai helm lah begitu saudara ya. Jadi ada ketopong yang menutupi kepala mereka. Bahkan saudara, saya melihat juga ketopong itu kadangkala menutupi seluruh bagian kepala ini. Memang mungkin di bagian hidungnya saudara ada lubang untuk tetap bernafas. Lalu di bagian matanya ada lubang untuk tetap bisa melihat. Tapi paling tidak seluruh bagian ini saudara dilindungi, tertutup seperti itu. Nah saudara-saudara, jadi ketopong itu kira-kira apa kalau sekarang ini seperti topi baja lah begitu saudara ya. Itu kan prajurit tentara-tentara biasanya mereka pakai topi yang katanya terbuat dari baja saudara. Saudara-saudara, memang ketika kita bicara tentang ketopong, pasti saudara ketopong ini adalah sesuatu yang dibuat dari bahan yang keras. Sehingga kalaupun mengalami benturan, kalaupun mungkin kita dipukul dengan pedang atau barangkali ditusuk dengan tombak, itu tidak akan tembus begitu saudara. Kenapa? Karena ada ketopong itu yang terbuat dari bahan materi yang keras. Memang seringkali bagian dalamnya itu dimodifikasi sedemikian rupa, dikasih bahan-bahan yang lembut supaya nyaman ketika nempel saudara di kepala kita, mungkin di bagian wajah kita ini. Tapi bagian luarnya itu umumnya itu dibuat dari bahan-bahan yang keras. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya contoh mudahnya saya bilang tadi seperti helm. Umumnya helm mungkin dibuat bagian luarnya itu keras saudara, walaupun tidak terbuat dari besi baja begitu ya. Tapi cukup keras, tapi bagian dalamnya saudara ada bagian yang lembut gitu saudara. Sehingga nyaman ketika digunakan, ketika itu kepala kita, wajah kita mungkin menempel, itu tidak membuat kita jadi sakit. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kira-kira seperti itulah yang dimaksud dengan ketopong itu. Dan saudara-saudara, ketopong bagi seorang tentara digunakan di bagian kepala ya. Jadi saudara, fungsi utamanya pasti saudara untuk melindungi bagian kepala ini. Jadi dengan menggunakan ketopong itu, maka bagian kepala ini saudara akan terlindungi. Nah saudara-saudara, dari sini kita bisa memahami. Saya akan coba jelaskan secara sederhana, bahkan mungkin sesederhana mungkin lah, supaya kita bisa memahami ini saudara. Jadi saudara-saudara,
ketopong itu berfungsi untuk melindungi bagian kepala kita. Dan saudara lihat, bagian kepala ini adalah satu bagian yang penting, ya. Bahkan sedapat-dapatnya kita coba melindunginya, ya. Saya pernah lihat seperti peragaan bagaimana melindungi diri kalau andai kata terjadi gempa. Sedapat-dapatnya lindungi kepala ini katanya. Kalau ada di situ ada bantal, mungkin gitu saudara, ada barang-barang yang sangat lunak, taruh di kepala, tahan begitu saudara ya. Atau kita masuk mungkin di bawah kolong meja untuk melindungi kepala. Jadi saudara lihat, kepala ini benar-benar harus dilindungi, harus dijaga. Karena itu saudara, sesuatu yang sangat bernilai, sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, jadi di sini kita melihat saudara, Paulus dia berkata saudara, bahwa ketopong ini harus diterima oleh kita. Dan ini saudara harus melindungi bagian kepala kita. Baju sirah melindungi bagian depan gitu saudara ya. Kalau kasut melindungi bagian bawah telapak kaki kita. Lalu saudara, kalau kita bicara tentang perisai, itu melindungi dari serangan-serangan musuh. Mungkin dari seluruh sisi kehidupan kita bisa tahan itu saudara. Tapi sekarang kita lihat ada satu kekhususan yang berbeda, yang Paulus bilang ketopong keselamatan ini. Dan ketopong ini saudara akan melindungi bagian kepala kita. Dan kita tahu di dalam kepala ini ada otak kita, ada mata kita, ada hidung kita, ada mulut, telinga ini saudara yang nampak. Dan inilah wajah kita inilah yang ada di bagian kepala. Jadi saudara-saudara lihat, bagian-bagian yang dilindungi oleh ketopong ini bagian-bagian yang sangat penting saudara. Kenapa saudara saya katakan ini satu bagian yang penting? Karena memang saudara ini sesuatu yang sangat vital. Saudara lihat kan aturan di sini, katakan di Indonesia ini setiap pengendara sepeda motor harus pakai helm. Kenapa sih saudara? Supaya barangkali ketika jatuh lalu kepala kita terbentur mungkin, entah ke jalanan, entah ke trotoar atau ke apa gitu saudara, paling tidak itu terlindungilah begitu saudara ya. Paling tidak terlindungi, tidak fatal sekali begitu. Nah saudara-saudara, jadi lihat begitu pentingnya melindungi kepala ini saudara. Bagian kepala ini menjadi satu bagian yang sangat penting. Disitulah ada wajah kita yang sesungguhnya. Disitulah terdapat pikiran kita, otak kita ini. Jadi harus benar-benar dijaga. Nah saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jadi saudara perhatikan, kalau kita bicara ketopong yang melindungi bagian kepala, maka secara sederhana saya bilang begini. Di kepala ini kan ada pikiran kita, otak kita ini. Saudara, otak ini kan menjadi pusat pikiran kita. Kaki saya gatal, terasa gatal, otak saya saudara dia lapor ke otak lalu memerintahkan tangan, lalu tangan menggaruknya. Itu kan kira-kira teorinya begitu. Oh mata saya melihat di sana ada sesuatu benda, saya ingin ke sana. Maka saudara itu diberikan sinyal ke otak, lalu otak saudara memerintahkan tubuh saya, kaki saya untuk melangkah ke sana. Sampai di sana otak memerintahkan tangan saya untuk mengambilnya benda itu. Jadi saudara lihat, otak ini benar-benar memberikan kepada kita sesuatu yang sangat penting. Dan itu saudara benar-benar perlu dijaga. Nah saudara-saudara, jadi ketika Paulus bicara tentang perlengkapan senjata yang namanya ketopong, dengan sederhana saya katakan, kita saudara harus benar-benar menjaga yang namanya pikiran kita. Ya. Sekali lagi saya mau bilang sama saudara, kita harus menjaga yang namanya pikiran kita ini. Kenapa harus dijaga? Saya dengar khotbah dari seorang hamba Tuhan bilang begini, saudara. Kalau hati kita, memang hati itu katanya pusat kehidupan, ya. Saudara, hamba Tuhan ini bilang, kalau orang sakit hati, katanya itu lebih mudah diobati dibandingkan dengan orang yang sudah pikirannya itu tercemar. Dia kasih contoh begini, umpama katanya ada teman kita sakit hati sama kita.
Saudara, kita datang saja dengan dia, kita minta maaf, kita baikin lagi dia. Mungkin kita kasih hadiah, kita dekati, kita ajak ngomong. Hatinya bisa luluh. Kalau suami kita, istri kita merasa sakit hati karena apa yang kita katakan, kita kecewakan. Katanya saudara lebih mudah untuk dibereskan hal itu dibandingkan kalau pikiran. Kalau pikirannya sudah rusak, kalau pikirannya sudah kotor, kalau pikirannya itu sudah selalu hancur, saudara nggak benar, saudara itu tidak semudah untuk dibereskannya, tidak semudah untuk dibersihkannya. Saudara-saudara, kenapa ada orang-orang yang katakan sebagai teroris, yang rela dia bunuh diri dengan bom itu? Kan kita kadang-kadang gak habis pikir, saudara, kok mau gitu, saudara? Kok berani sekali seperti itu? Saudara, dia pasang bomnya di tubuhnya lalu dia ledakan. Itu kan saudara kita lihat kenapa berani seperti itu. Bapak Ibu saudara sekalian, kita tahu, kita sering dengar orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang otaknya itu kata sudah dicuci. Artinya pikirannya itu saudara sudah benar-benar dicuci sedemikian rupa dengan paham-paham yang radikal, paham-paham yang salah itu. Jadi saudara lihat, ketika pikiran seseorang itu sudah salah, ketika pikiran seseorang itu sudah hancur, sudah menjadi rusak, saudara, itu akan mempengaruhi seluruh kehidupannya. Nah, jadi saudara-saudara, betapa pentingnya kita ini menjaga, saudara, pikiran kita ini. Ya. Jadi saudara harus jaga pikiran saudara. Saya harus menjaga pikiran saya. Ada orang cerita sama saya begini, kenapa ya Pak? Dia bilang, itu orang sama saya itu begitu bencinya. Dia ngosipin saya, ngomongin, ngejelekin saya di sana sini katanya. Padahal saya tuh sudah begitu baik melakukan hal-hal yang baik gitu. Artinya ya dia susah ditolong begitu saudara. Ada saudara dia tolong. Tapi orang ini selalu punya sikap pikiran yang selalu jelek. Ngegosipin macam-macam yang jelek. Kenapa ya seperti itu? Saudara mungkin pernah ngalami gitu ya. Saudara mungkin pernah ngalami melihat ada orang-orang yang berlaku seperti itu kepada saudara. Kenapa sih? Saudara, menurut saya ini karena pikirannya. Ketika pikiran seseorang itu sudah berpikir jelek tentang hidup kita, sebaik apapun yang kita lakukan, saudara-saudara, itu tidak mudah untuk mengubah pikirannya itu. Tidak mudah, saudara. Nah, jadi saudara perlu mengerti di sini betapa pentingnya kita menjaga pikiran kita ini. Banyak kali saudara yang menghancurkan kehidupan kita itu bukan datang dari luar, tapi pikiran kita yang salah. Yang membuat saudara kita sakit, yang membuat kita hancur, bahkan membuat kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Banyak kali saudara, hal itu terjadi karena pikiran kita ini. Nah, jadi saudara, kita perlu mengenakan yang namanya ketopong keselamatan itu. Kalau tidak, saudara, ini kan yang namanya pikiran begini loh, saudara. Pikiran itu sesuatu yang menurut saya sangat luar biasa. Dan saudara, kita ini tidak bisa memikirkan dua hal dalam waktu yang bersamaan. Coba deh, saudara coba tes baik-baik. Saudara pejamkan umpama mata saudara, pikirkan apa yang ada. Umpama saudara mikir tentang anak saudara. Nah, pada detik yang sama itu tidak mungkin saudara berpikir mungkin tentang pekerjaan saudara. Tidak mungkin saudara berpikir tentang hal yang lain. Jadi kalau sampai terjadi ada pemikiran lain, saudara, itu pasti terjadi setelah detik yang berbeda. Saat satu detik ini saya berpikir tentang A, tapi tiba-tiba B, itu begitu pindah bisa begitu cepat. Dan lebih daripada itu, pikiran ini saudara ini bisa apa? Berimajinasi gitu. Sesuatu yang tidak dilihat oleh mata, belum kita pegang. Tapi pikiran kita ini bisa menimbulkan imajinasi, sebuah gambaran. Ya, kan itu tidak mudah. Coba saja contoh saat ini saja ya. Kalau saudara coba saya kasih waktu untuk berpikir, apa kira-kira yang saudara sedang pikirkan? Mungkin saudara pikir, nanti selesai ibadah Eva ini saya akan nonton televisi. Ya. Atau saudara berpikir lagi, saudara,
ketika saya selesai nanti ibadah Eva ini, saya akan masuk kamar, saya akan duduk, mungkin saya akan baca buku, atau saya akan berbaring tidur. Kita bayangkan bagaimana kita baca buku, kita bayangkan bagaimana kita tertidur, saudara. Itu tuh belum nyata sebetulnya. Itu kan baru akan begitu, saudara. Tapi saudara, itu sudah kita bisa gambarkan. Jadi saudara lihat begitu hebatnya kekuatan pikiran ini. Bahkan ada orang yang menulis sebuah buku, saudara, adanya satu kekuatan yang dahsyat lewat pikiran ini. Dan saudara-saudara, kekuatan ini yang perlu kita jaga. Saudara-saudara, sebab kalau tidak, saudara, kekuatan yang ada di dalam pikiran ini bisa dipakai, bisa digunakan untuk hal-hal yang menghancurkan, untuk hal-hal yang jahat, untuk hal-hal yang tidak berkenan. Nah, jadi saudara-saudara, betapa pentingnya saya bilang, kita perlu benar-benar menjaga pikiran ini. Kalau kita membaca di dalam kitab Amsal, saya mau baca Amsal pasal yang ke-23. Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-7, firman Tuhan bilang begini nih saudara ya. Dengar saya bacakan Amsal 23 ayat 7 bagian yang pertama, berbunyi, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Jadi dibilang ayat ini begini, seseorang yang membuat perhitungan dalam dirinya, tentang dirinya, atau tentang apapun, ya itulah dia. Jadi saudara-saudara, perhitungan itu pasti muncul dalam pikiran ini. Jadi ketika saya berpikir negatif tentang diri saya, ya saya negatif. Ketika saya berpikir saudara jelek tentang saudara, sebaik apapun yang saudara lakukan, saya akan tetap berkata itu tidak baik. Kita bisa melihat itu contoh-contoh dalam kehidupan ini begitu nyata, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pikiran yang punya kekuatan yang begitu luar biasa, pikiran yang bisa memberikan satu gambaran yang begitu luas yang mungkin tidak terjangkau itu, saudara, ini bisa menjadi sebuah kekuatan yang baik, bisa juga menjadi sebuah kekuatan yang tidak baik. Jadi saudara-saudara, ketika Paulus berkata, terimalah ketopong keselamatan itu, supaya pikiran kita ini terlindung, terjaga, begitu saudara. Tidak lagi kekuatan yang ada dalam pikiran ini menjadi sebuah senjata untuk hal-hal yang jahat. Tapi saudara, Tuhan mau memakai pikiran kita yang dahsyat ini untuk menjadi senjata-senjata kebenaran itu. Nah, itu sebabnya mari perhatikan ini baik-baik. Saudara, kadang-kadang seperti saya bilang tadi, kita menemukan adanya sebuah tindakan-tindakan, saudara, yang menurut pikiran kita kok aneh ya. Harusnya sih nggak begitu gitu. Harusnya memang tidak seperti, tapi kok bisa seperti itu? Kenapa bisa seperti itu? Saudara-saudara, sekali lagi saya bilang, itu terjadi karena ada pengaruh saudara yang dimasukkan ke pikiran ini. Seperti saya bilang tadi, seorang teroris, mereka mungkin masuk dalam satu, katakanlah dalam tanda kutip, pendidikan teroris. Di sana mereka akan disuguhi, diberikan masukan-masukan yang salah. Jadi dengan kata lain, saudara, orang bilang otaknya ini dicuci. Yang benar itu seperti dikeluarkan, lalu mulai dimasukkan paham-paham radikal, mulai dimasukkan paham-paham yang tidak benar, mulai dimasukkan paham-paham sesuai dengan ajarannya itu. Dan saudara-saudara, orang yang seperti ini seringkali kan dibilang begitu militan luar biasa. Militan dalam arti yang negatif, militan dalam arti yang salah, militan dalam hal-hal yang jahat. Mereka rela untuk mati, mereka rela lakukan apa saja, saudara. Kenapa? Karena sudah otaknya ini sudah dicuci gitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau begitu saudara, kita perlu benar-benar menjaga pikiran kita ini. Bagaimana caranya? Ya saudara-saudara, sederhananya kan gini. Kita perlu memberikan masukan yang benar terhadap pikiran kita ini. Nah, masukan-masukan yang benar ini dari mana dia bisa masuk ke otak kita? Bapak Ibu Saudara sekalian, pintu masuknya itu biasanya lewat mata kita. Pintu masuknya itu bisa lewat mulut kita, bisa lewat hidung kita, bisa lewat pendengaran kita.
Ini pintu-pintu masuk saudara yang bisa masuk ke dalam pikiran. Contoh, saudara, kemarin hari Minggu Pak Daniel kan khotbah tentang Daud yang jatuh dalam perzinahan dengan Batseba. Jadi kan sederhana, saat itu Daud sedang ada di soto rumahnya, di lantai atasnya. Dia jalan keliling lalu matanya melihat ada seorang wanita sedang mandi. Saudara, ini kan matanya melihat. Apa yang terjadi, saudara? Kita lihat rupanya mata yang melihat ini mulai memberikan sinyal ke otaknya. Masuklah saudara sesuatu di otaknya dan terjadilah hal yang jahat. Saudara, atau mungkin lewat telinga kita. Wah, kita mendengar ada berita hoax. Berita yang tidak benar gitu saudara. Wah, kita ketakutan. Atau kita bisa terbawa emosi. Kita bisa menjadi marah begitu saudara. Kenapa begitu saudara? Karena ini masuknya ini saudara yang tidak benar. Kata-kata kita nih saudara. Perkataan kita juga seringkali saudara. Itu meracuni diri kita, meracuni pikiran kita sendiri. Orang sekarang ini kadangkala saudara berkata-kata itu entahkah secara verbal maupun secara lisan tidak pernah diperhatikan. Pokoknya asal ngomong saja, asal tulis saja. Saudara-saudara, padahal itu benar-benar mempengaruhi. Ingat yang tadi saya bilang dalam kitab Amsal, apa yang dia pikirkan itulah dia. Saudara-saudara, kadang-kadang saya suka baca-baca, saudara, baik berita-berita online, saya juga suka baca status-status teman-teman, termasuk mungkin status saudara juga. Kadang-kala saya suka baca gitu saudara. Saya baca kiriman WA dari teman-teman alumni waktu saya SMP, waktu saya SMA, saudara, teman-teman dari Bandung. Saudara, saya suka baca itu, saudara. Kadang-kadang nih saudara, saya menemukan ada tulisan-tulisan yang aneh. Saudara, tulisan-tulisan yang bernada negatif, yang bernada miring begitu saudara. Dan saudara tahu, itu akan mempengaruhi orang yang membaca dan juga mempengaruhi khususnya orang itu yang menulisnya. Saudara-saudara, jadi mari coba kita belajar saudara, bagaimana saudara supaya pikiran kita ini terjaga dengan baik. Jaga matamu, apa yang kau lihat. Tuhan Yesus bilang mata ini adalah pelita tubuh. Kalau matamu baik, maka baik seluruh tubuhmu. Saudara, perkataan kita ini, Alkitab juga bilang itu seperti kemudi yang kecil dalam sebuah kapal yang besar. Yang akan mengendalikan ke kiri, ke kanan, lurus atau ke belakang. Saudara-saudara, kalau kita tidak menjaga perkataan kita, dia akan mampu membakar saudara. Hutan yang besar bisa dibakar oleh api yang kecil awalnya. Dan itulah perkataan kita. Jadi saya mau sungguh-sungguh dengan saudara, perhatikan ini. Biarlah kita mau jaga pikiran ini, pintu masuk ini, biarlah saudara kita mau jaga benar-benar. Apa yang kita dengar, memang kan kita tidak selalu bisa menutup mata. Kita nggak mungkin jalan saudara sambil tutup mata, nggak mungkin. Kita tidak mungkin juga menutup saudara telinga kita untuk kita tidak dengar apa-apa. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Kita tidak mungkin untuk tidak berkata-kata. Kita mungkin kasih perban barangkali mulut kita, nggak mungkin. Tetapi saudara, kita perlu memiliki penjaga. Ya, pemazmur kan bilang, dia dalam doa dia bilang, Tuhan taruhlah penjaga di mulutku ini. Supaya apa? Supaya perkataannya itu benar-benar perkataan yang baik, yang akan memberikan respon, melindungi pikirannya, supaya pikiran terbentuk menjadi pikiran yang baik. Itu kan yang harusnya terjadi. Nah saudara-saudara, jadi ketika Paulus bicara tentang ketopong keselamatan itu, sekali lagi ini berfungsi untuk melindungi pikiran kita, melindungi bagian kepala kita ini supaya terlindung. Perkataan kita menjadi perkataan yang baik, yang kita dengar hal-hal yang baik, yang juga kita fokuskan, kita lihat hal-hal yang baik. Kalaupun ada hal-hal yang tidak baik kita dengar, ada hal-hal yang tidak baik yang mungkin saudara kita lihat dengan mata kita ini, saudara biarlah ketopong itu akan melindunginya. Ada filternya, ada sesuatu yang menjaga saudara. Ini penting saudara. Saudara lihat, sekali lagi saya bilang, kalau pikiran kita sudah rusak, semua yang kita lihat rusak. Kalau pikiran kita sudah jelek, yang kita lihat semua pasti akan jelek. Yang kita lakukan pasti jelek.
Kalau saudara sudah memandang saya, berpikir saya yang pribadi yang jelek, apapun yang saya lakukan kepada saudara, itu tetap di mata saudara adalah sesuatu yang jelek. Juga sebaliknya begitu kan. Kalau saya sudah berpikir saudara orang yang tidak baik, orang yang jahat, apapun yang saudara lakukan kepada saya akan berkata saudara tetap jahat. Saya bisa mungkin cari cara untuk mempelintir mungkin perkataan-perkataan saudara yang sebetulnya baik, tapi saya bisa balikan itu menjadi jahat. Itu kenapa? Karena pikirannya sudah rusak. Nah, jadi saudara-saudara, kita perlu benar-benar membaharui pikiran kita. Nah, bagaimana itu caranya? Kembali ke Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal 6 tadi dibilang, dan terimalah ketopong keselamatan. Saudara, perhatikan yang baik-baik ya. Ayat ini bilang terimalah ketopong keselamatan. Jadi saudara, kita bukan disuruh mengambil, kita bukan disuruh menggunakan, tapi dibilang kita ini disuruh menerima ketopong keselamatan itu. Jadi tugas saudara dan saya, kita terima sesuatu yang sudah beres, sesuatu yang sudah selesai. Itulah keselamatan. Jadi dari kalimat ini kita bisa lihat saudara, senjata, perlengkapan senjata yang Paulus katakan dalam ayat ini adalah masalah keselamatan. Kenapa keselamatan itu bisa menjaga pikiran kita? Alasannya begini saudara, orang yang menerima keselamatan itu, orang yang benar-benar menyadari bahwa dia selamat bukan karena dirinya. Kita tahu itu saudara. Artinya kita selamat ini bukan karena saya baik, bukan karena saya melakukan hal yang baik, bukan karena sesuatu yang saya lakukan. Tapi keselamatan itu adalah murni pemberian Allah, anugerah yang Allah berikan kepada kita. Saudara-saudara, sekalipun kelakuan kita ini baik dari sejak lahir sampai kita mati, kalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib, kita akan tetap binasa. Jadi saudara, keselamatan itu adalah karya Kristus di atas kayu salib. Lewat pengorbanannya saudara, dia membuat, dia menjadikan keselamatan itu. Dan dia berikan itu kepada saudara dan saya. Jadi saudara sadari ini dengan sungguh, bahwa keselamatan itu bukan hasil dari perbuatan baik. Keselamatan itu bukan hasil karena kita beragama. Bukan karena kita sering menolong orang lalu kita selamat, bukan itu. Tapi keselamatan adalah anugerah yang Tuhan berikan. Itu sebabnya Paulus bilang, terimalah ini, terima ini. Nah, lalu yang kedua begini yang saudara perlu tahu. Siapa yang menerima ketopong ini? Tentu orang-orang yang percaya kepada Yesus. Orang yang percaya bahwa Yesus itu Tuhan, dia yang sudah mati di kayu salib, dia bangkit, dia naik ke sorga. Saudara-saudara, inilah orang-orang yang Tuhan Yesus bilang, terima ini keselamatan ini. Dia itulah saudara. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, tentunya orang-orang yang percaya ini adalah orang-orang yang bertobat. Nah, ketika kita bicara tentang orang-orang yang bertobat ini adalah orang-orang yang lahir baru, yang sudah menjadi ciptaan yang baru. Berarti saudara, karena kita ini menjadi ciptaan yang baru, kita menerima keselamatan itu diberikan, lalu kita menjadi sebuah ciptaan yang baru. Harusnya perkataan kita juga baru. Apa yang kita lihat dengan mata yang baru, yang kita dengar dengan telinga yang baru. Jadi benar-benar menjadi sebuah ciptaan yang baru. Saudara-saudara, ciptaan yang baru itu, ini pasti akan terjaga pikirannya. Memang saya tahu tidak dalam waktu sekejap. Tetapi kan saudara, kita sadar nih, saya nih sekarang ciptaan yang baru. Ketika kita menyadari saya orang yang sudah menerima ketopong keselamatan itu, di dalam Yesus saya terima itu, dan sekarang saya menjadi umatnya, menjadi kepunyaannya, menjadi ciptaan yang baru. Yang lama itu sudah berlalu. Saudara, maka harusnya itu nampak dari wajah kita. Dan saudara, nampak dari perkataan kita. Nampak dari apa yang kita dengar. Nampak dari apa yang kita lihat. Dari seluruh kehidupan kita menjadi sesuatu yang baru. Dan saudara tahu, ini semua juga diperbaharui lewat pikiran kita. Jadi saudara-saudara,
ketika Paulus bilang, terimalah ketopong keselamatan. Kita harus menerima keselamatan itu, karena keselamatan itu di dalamnya itu begitu luar biasa. Ada pengampunan. Saudara tahu, pengampunan itu kan anugerah Tuhan. Yesus mengampuni dosa saya yang sudah saya lakukan yang lalu. Dia juga mampu menyediakan pengampunan bagi dosa saya saat ini. Bahkan pengorbanannya di kayu salib juga menyediakan pengampunan bagi dosa saya yang akan datang. Tapi jangan salah mengerti. Orang karena berpikir begitu sudah, oh enak saya kalau gitu, saya bisa buat apa saja. Saya bisa lakukan apa saja, pasti saya tetap selamat. Karena Yesus sudah sediakan pengampunan untuk dosa nanti 10 tahun lagi untuk hidup saya. Itu pikiran orang yang belum dibaharui. Itu pikiran yang salah. Itu pikiran orang yang belum bertobat. Itu pikiran orang yang belum dibaharui, belum menjadi ciptaan yang baru. Orang yang sudah dibaharui, yang menerima ketopong keselamatan itu, pikirannya, pemahamannya, saudara, seluruh kehidupannya menjadi ciptaan yang baru. Dia tidak akan berpikir begitu. Tapi seperti Paulus bilang di dalam kitab Filipi, kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Apa artinya, saudara? Sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatan itu, menerima ketopong keselamatan itu, kita tidak bisa semena-mena. Oh, saya sudah aman, ada ketopong keselamatan di kepala saya. Belum tentu kalau kita semena-mena. Saudara-saudara, kita harus jaga sedemikian rupa. Kita harus terus bangun keselamatan itu lewat pengenalan kita yang semakin dalam kepada Tuhan, lewat keseriusan kita, kesungguhan kita kepada Tuhan, lewat perbuatan-perbuatan yang baik, lewat perkataan-perkataan yang baik, lewat sikap-sikap yang baik yang menampilkan seluruh kehidupan kita. Sehingga dunia bisa bilang begini, oh itu loh wajah orang Kristen itu. Oh itu loh wajah orang yang percaya kepada Yesus. Pikirannya benar-benar terjaga. Kenapa? Karena ada ketopong keselamatan itu. Saudara-saudara, bahkan lebih jauh saudara, betapa pentingnya ketopong keselamatan ini. Nanti ketika saya akan bicarakan berkaitan dengan pedang roh itu, saya akan coba uraikan begitu pentingnya, karena ini sesuatu yang sangat berkaitan. Saudara-saudara, saya tidak punya waktu untuk menjelaskan ini secara bersamaan. Saya berharap barangkali nanti minggu depan di hari Rabu yang akan datang, saya akan coba jelaskan ini. Jadi yang penting sekarang saudara, jaga pikiranmu. Karena pikiran yang terjaga ini, pikiran yang sudah dibaharui oleh darah Yesus, pikiran yang sudah menjadi ciptaan yang baru karena pertobatan di dalam Kristus Yesus, harusnya pikiran kita benar-benar menjadi pikiran yang terlindung dari hal-hal yang jahat. Pikirannya akan melahirkan perkataan yang baik, sikap perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang memuliakan Tuhan. Hal-hal yang jahat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu boleh dilakukan, itu boleh kita tanggalkan, dan kita hidup di dalam hidup yang baru. Saya berharap kalaupun saudara ada di antara saudara yang selama ini pikirannya selalu negatif tentang diri sendiri, tentang orang lain, sehingga perkataan kita, wah saudara, perkataan-perkataan yang tidak baik tentang diri kita, perkataan yang tidak baik juga tentang orang. Mari hari ini saudara, jangan sampai saudara kita dihancurkan oleh pikiran kita sendiri. Kita mau berdoa, kita mau minta Tuhan, biarlah ketopong keselamatan itu aku kenakan kembali dalam kepalaku ini, supaya terlindung, terjaga. Pikiranku benar-benar menjadi satu pikiran yang kudus, pikiran yang berkenan kepada Tuhan. Sebab itu saudara, Alkitab bilang begini, Rasul Paulus saudara, dia berkata di dalam kitab Filipi, saudara, Filipi pasal yang keempat, saya akan bacakan nih bagi saudara dalam ayat yang ke-8. Dia bilang begini, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi apa yang harus kita pikirkan? Semua yang benar. Apa yang harus kita pikirkan? Semua yang suci. Apa yang harus kita pikirkan? Semua yang manis, semua yang indah, semua yang kudus, yang patut untuk dipuji. Pikirkan itu.
Jangan pikirkan yang jelek-jelek, saudara. Buang itu semua. Mulai hari ini kita mau kenakan ketopong keselamatan itu, sehingga pikiran kita boleh terlindung menjadi pikiran yang kudus, yang memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman yang kami dengar pada saat ini. Biarlah kiranya kuasa firman-Mu bekerja, membaharui kembali hidup kami. Kalau pikiran-pikiran yang jelek, pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang kotor masih ada dalam pikiran kami, biarlah malam hari ini kuasa darah-Mu, kuasa salib-Mu menyucikan, membersihkannya, menjadikan baru. Biarlah anugerah dari salib itu benar-benar melindungi kepala kami, melindungi pikiran kami, sehingga pikiran kami boleh dikuasai oleh kemuliaan-Mu ya Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu yang sudah mengikuti Eva malam ini. Biarlah berkat-berkat Allah limpah dalam hidup mereka. Anugerah pertolongan kuasa Allah nyata dalam mereka. Yang sakit dalam nama Yesus Engkau disembuhkan. Yang Kau lemah, pikiranmu selama ini selalu jahat, pikiranmu selama ini kotor, pikiranmu selama ini mungkin negatif. Malam ini hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan ubahkan, Tuhan baharui pikiran mereka. Segala tantangan hidupmu, kesulitan-kesulitan yang kau hadapi, di dalam nama Yesus Tuhan menolongmu, Dia membuka jalan bagimu. Terima kasih Bapa, berkati mereka semua. Anak-anak kami semua Tuhan berkati yang bersama kami di Kuningan ini, ya, atau yang mungkin ada di luar kota, di luar negeri, dimanapun juga mereka berada. Biarlah damai-Mu, penyertaan-Mu ada atas mereka sekalian. Berkat-Mu turun atas gereja ini. Anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja, jemaat dewasa, jemaat manula, semua dipelihara oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Lindungi juga kota kami Tuhan. Lindungi bangsa kami. Kami percaya Indonesia ada di hati-Mu. Engkau tidak akan pernah tinggalkan Indonesia. Dan kami menyatakan dalam nama Yesus, kemuliaan Allah akan nyata di Indonesia. Indonesia akan menjadi bangsa yang besar, yang terus berkembang, yang terus maju. Dan COVID-19 akan berlalu dari muka bumi Indonesia, bahkan dari muka bumi dunia ini. Karena kemuliaan-Mu yang akan menggantikannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami bersyukur buat anugerah-Mu bagi kami. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengarkan saya ingin sampaikan pengumuman. Saudara, seperti hari Minggu kemarin saya sampaikan, hari Jumat nanti kita tidak ada Eva. Ya, tapi hari Jumat itu diganti dengan satu acara saudara yang namanya lembah pujian. Apa lembah pujian itu? Saudara, lembah pujian adalah tempat di mana kita memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Nah, jadi setiap hari Jumat saudara dari jam 5 sore sampai jam 7 di gereja. Ya, jadi bukan secara online seperti ini, di gereja saudara boleh datang ya. Khususnya jemaat di Kuningan, mari datang. Atau saudara yang kebetulan lewat kota Kuningan, lewat gereja ini, saudara boleh datang pada setiap hari Jumat jam 5 sampai jam 7 itu ada lembah pujian, di mana di situ kita mempersembahkan pujian, penyembahan kepada Tuhan. Tidak ada khotbah seperti Eva ini, saudara, tapi itulah saat, itulah waktu kita hanya memuji Dia, menyembah Dia karena memang Dia layak. Saudara boleh datang dari jam 5 atau dari setengah 6. Mungkin saudara bisa datang jam 6, silahkan. Bisa datang mulai dari setengah 7, pokoknya silahkan. Sudah. Jadi jangan saudara pikir, sudah setengah 7 nanti terlambat. Tidak ya. Tapi saudara punya waktu setengah jam, saudara hadir di gereja, naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Saudara punya waktu mungkin 10 menit, hanya karena kebetulan saudara lewat gereja tapi hatimu rindu untuk menyembah Tuhan. Mari masuk saudara. Setiap hari Jumat dari jam 5 sore sampai jam 7 itu ada acara lembah pujian. Di dalamnya kita memuji dan menyembah Tuhan. Ya, baik saudara, itu yang saya mau sampaikan. Mari kita tetap kuat, tetap sehat, tetap lakukan protokol kesehatan itu dengan sungguh-sungguh ya. Saudara, dengan demikian kita boleh melindungi diri kita juga, melindungi juga sesama kita. Ya, saudara, baik. Saudara, sebelum saya akhiri, mari kita mau berikan persembahan kita dengan penuh sukacita. Saudara bisa transfer di nomor rekening yang tersedia. Berikan dengan hati yang sukacita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin, amin, amin.